Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang telah bergabung, admin mengucapkan terima kasih dan apabila info-info yang dibagikan oleh admin bermanfaat, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, komen, like, dan share agar kita terus ikut berpartisipasi memberikan info dan tutorial yang menarik untuk kawan-kawan kita semua. Baiklah kawan-kawan semua dan sahabat-sahabat semua, kali ini channel Pengviral TV ingin membagikan informasi terkait dengan pembahasan soal-soal P3K, karena tidak lama lagi kita akan menghadapi rekrutmen untuk 1 juta guru P3K. Jadi oleh karena itu maka kita harus mempersiapkan sebaik mungkin segala soal-soal yang nantinya akan kita jawab, dan tentunya kita juga lebih banyak ya membahas soal-soal baik itu soal-soal bidang manajerial ya, soal-soal kebidangan dan lain-lain sebagainya. Baik, langsung saja kita bahas untuk soal 1 sampai soal ke-10. Latihan soal tes P3K dan jawabannya. Pertama, bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. C. Saya membaginya sesuai dengan bakat. D. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. E. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. Bagi teman-teman, silahkan dijawab. Admin akan memberikan waktu sekitar 5 detik ya dari sekarang. Nah, kira-kira yang mana kira-kira jawaban yang paling mendekati ya? Nah, tentu saja jawabannya adalah yang benar adalah yang A ya. Oke ya. Yang betul adalah yang A. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Karena memang kalau kita membagi tugas kepada rekan kita, rekan-rekan satu kantor tempat bekerja, itu memang kita dituntut membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan kita ya. Kalau kita mempertimbangkan ya minat kita, perasaan kita, atau mungkin pergaulan ya, kedekatan, ini akan berpengaruh terhadap relasi ataupun tingkat pekerjaan kita ya. Hasil yang kita peroleh itu nanti akan berpengaruh kalau kita hanya memikirkan tentang minat, kedekatan kita dengan kawan-kawan dan sebagainya, sehingga istilahnya profesionalitas kerja itu dapat berkurang kalau kita tidak menerapkan bagian keahlian ya, keahlian dan keterampilan kita. Oke, yang benar adalah yang A. Kita masuk ke soal yang kedua. Apakah Anda merasa sulit minta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu? A. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. B. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. C. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya.
D. Tergantung situasi dan urgensi. Terkadang saya minta tolong, terkadang tidak. Jika tidak dibutuhkan. E. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. Silahkan teman-teman dijawab. Ya, sudah dijawab. Kira-kira yang manakah jawaban yang paling benar? Ya, yang paling benar itu adalah yang E ya, yang E ya kawan-kawan ya. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang minta tolong ya, kalau kita dalam pekerjaan kita di kantor ataupun di instansi-instansi yang sudah memberikan kita tugas, secara pasti memang kita harus sanggup ya, sudah bisa memikul sendiri tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Jangan karena ada kawan kita tempat kita minta tolong, kita seenaknya saja minta tolong ya. Nah, padahal pekerjaan tersebut bisa kita kerjakan dengan mandiri. Namun karena kita merasa ketergantungan ataupun ya tidak bisa lepas daripada orang lain, sehingga kita itu cepat sekali untuk meminta tolong kepada orang. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan minta tolong pada orang lain. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? A. Sering. Kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. B. Saya jarang mengemukakan ide. C. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. D. Kadang-kadang ide diterima. E. Selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Oke, silahkan dijawab kawan-kawan. Ya, jawaban yang paling benar itu adalah yang E. Ya, yang E ya kawan-kawan. Selalu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Nah, ini membuktikan kalau kita mempunyai pergaulan ya, gagasan kita selalu diterima, selalu di aplaus oleh kawan-kawan kita. Ya, itu artinya kita memang pandai bergaul ya. Kita pandai memanage teman-teman, ya, tugas-tugas, kemudian kita pandai bergaul, pandai membagi tugas-tugas, sehingga kita ide-ide kita itu selalu direkomendasikan oleh kawan-kawan kita ya. Jadi yang benar adalah yang E. Nomor 4, bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? A. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. B. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. C. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh kedua tim. E. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. Oke, silahkan dijawab kawan-kawan. Oke, nah jawaban yang paling mendekati, yang paling benar itu adalah jawaban yang A ya. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim juga ya. Nah, jadi kalau kita mempunyai persoalan di tim kita, di grup kita itu ya, itu adalah merupakan masalah bersama-sama ya. Tidak ada bersifat egois, tidak ada bersifat individual sama sekali. Karena yang namanya tim itu adalah satu grup, satu kekompakan ya, satu tugas, kewajiban harus diselesaikan secara bersama-sama. Tidak boleh ada yang bekerja, ada yang diam saja, ada yang pergi entah kemana ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi yang benar adalah yang A. Lanjut ke soal yang kelima. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan, tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda?
A. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. B. Tergantung situasi, apakah dipenuhi atau tidak. C. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. D. Saya merasa terganggu dengan hal tersebut. E. Saya tidak merasa terganggu dengan hal tersebut. Kira-kira yang mana yang benar? Silahkan dijawab ya. Ya, yang paling benar daripada jawaban-jawaban tersebut adalah yang C. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Nah, jadi prinsipnya kalau kita bekerja, ya, kalau ada informasi ataupun pesan yang kita terima, ya memang mungkin ada pesan-pesan yang tidak terlalu penting. Kemudian kalau memang informasi yang kita terima itu memang betul-betul penting ya, sangat penting dan lebih penting dari apapun ya, nah itu baru dalam prinsip kerja di instansi-instansi memang tidak menjadi persoalan kalau itu bisa kita dahulukan ya. Namun prinsipnya adalah kita utamakan adalah kerja, kerja dan kerja. Jadi yang benar itu adalah yang C. Jadi itu tadi adalah beberapa contoh soal ya yang kita bahas, dan nanti akan kita lanjutkan next untuk soal-soal P3K selanjutnya. Namun di sini admin memberikan contoh soal 5 dulu ya. Nanti kita sambung lagi di waktu-waktu yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.